Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sudah bangun pagi ini dengan semangat yang baru karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 8 Februari 2022. Bacaan kita Lukas 8 ayat 8 dan 15 demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Benih di tanah yang baik. Saudara-saudaraku, setelah Tuhan Yesus menjelaskan jenis hati yang menerima firman seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu dan di tengah semak duri, kini ia menjelaskan jenis hati yang baik untuk menerima firman. Ia mengumpamakan benih yang jatuh di tanah yang baik, digambarkan sebagai orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buahnya dalam ketekunan. Saudara sekalian, dalam ayat ini kita menemukan ciri pendengar yang baik. Yang pertama, ia mendengar dengan penuh perhatian, supaya semua yang disampaikan dapat dimengerti secara utuh, tidak hanya separuh-separuh, tapi berusaha mendengar secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Sebab kalau tidak mendengar secara utuh akan menimbulkan makna yang berbeda. Saudara masih ingat kisah ada orang yang suka mendengar sepotong-sepotong. Terjadilah kasus besar yang mempengaruhi bangsa kita, kasus penistaan agama yang sangat besar dampaknya. Padahal mereka mendengar hanya sepotong-sepotong. Jadi mendengar berarti mendengar secara utuh dengan penuh perhatian. Yang kedua, pendengar yang baik adalah mencamkan apa yang didengar, menghayatinya, merenungkannya, memikirkannya secara mendalam, agar dapat menemukan apa makna firman itu bagiku. Tuhan sedang berbicara apa ya dalam hidup saya? Apa maksudnya? Ia menyampaikan hal ini untukku. Setiap kali kita mendengar firman dari siapapun yang memberitakannya, hendaknya hati kita mengerti bahwa firman ini adalah firman Kristus yang sedang disampaikan. Dan apa maksudnya untuk saya? Saudara, itulah sebabnya Maria ketika mendengar berita dari malaikat bahwa ia akan hamil dari Roh Kudus, ia menyimpannya dalam hati. Artinya merenungkannya secara mendalam, dan akhirnya ia berkata, "Jalilah padaku seperti perkataanmu itu, sebab sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Ada kesiapan untuk mengerti, dan kemudian ada kesiapan untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Yang ketiga, ciri pendengar yang baik adalah ia berbuat atas dasar firman yang sudah didengarnya. Ia berusaha untuk menerjemahkan apa yang didengar dalam perbuatannya. Itulah sebabnya firman itu mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dan ketekunan menjalani kehidupan kita dengan segala aspeknya, dan apapun yang terjadi di dalamnya, saudaraku, adalah buah-buah dari kedekatan kita dengan firman. Adalah pengaruh firman yang kita dengar itu dengan baik. Saudara, lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita dapat menjadi tanah yang baik dan subur? Kita dapat mulai dengan mohon kepada Roh Kudus untuk mengisi diri kita dengan suatu hasrat yang tulus akan firman Allah dan kerinduan yang dalam akan firman-Nya, serta keterbukaan terhadap kuasa itu untuk mengubahkan hidup kita. Mungkin kita akan bisa berbicara seperti pemazmur dalam lirik lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai diriku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Saudara-saudaraku, nyanyian ini bisa kita nyanyikan dengan tulus, karena Tuhan yang tahu hati kita. Tuhan tahu diri kita, Ia dapat menilai kita sejauh mana kita mengasihi Dia dengan firman-Nya. Kita dapat terbuka kepadanya dengan jujur, bahwa kita merindukan hadirat-Nya, kita merindukan firman-Nya.
Dan kita juga dapat membuat diri kita tersedia bagi firman Allah, agar setiap kali kita mendengar firman berakar dalam hidup kita. Melalui doa-doa kita, renungan dan studi yang kita lakukan akan membuat kita mendapatkan makanan rohani yang cukup bagi diri kita. Dan jika kita menyediakan waktu dan keadaan di mana firman itu diberitakan, kita akan bisa bertumbuh dengan baik. Hanya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh. Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudaraku, tidak ada jalan lain. Kalau kita ingin memiliki iman yang kuat, iman yang bertumbuh, dengarlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, maukah memiliki iman yang semakin kuat dan bertumbuh hingga berbuah? Berikanlah lebih banyak waktu untuk mendengar firman Kristus. Gunakan handphone yang pintar di tangan kita atau gadget kita untuk mendengar firman lebih banyak. Maka percayalah, hati kita akan menjadi tanah yang subur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami mohon supaya Engkau yang memberikan kekuatan rohani bagi kami, untuk selalu merindukan firman-Mu, untuk selalu terbuka di hadapan hadirat-Mu, untuk Engkau isi dengan segala perkataan-perkataan-Mu, supaya kami menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Dikau, yang mengerti kehendak-Mu, mengenal kehendak-Mu, sehingga hidup kami dapat mengeluarkan buah-buah yang berkenan kepadamu. Kiranya Tuhan memimpin perjalanan hidup kami masing-masing, supaya kami semakin mengenal Dikau lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menghasilkan buah yang berdampak baik bagi banyak orang. Seluruh pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada pagi ini, Bapa, kunjungilah mereka dalam segala keadaan mereka. Hiburkan mereka yang sedang berduka, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang sedang kehilangan pengharapan, dan buatlah janji-janji-Mu nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu yang selalu berharap kepadamu. Kami doakan situasi bangsa dan negara kami sekarang, semoga badai pandemi COVID-19, khususnya Omikron yang beberapa hari terakhir ini semakin meningkat jumlahnya. Kami doakan supaya Tuhan memimpin pemerintah kami, dan kami semua dapat bekerja sama dengan baik, sehingga memutus mata rantai penularan pandemi COVID-19 ini, sehingga virus ini akan segera melandai lagi, dan kami dapat bersama-sama melaksanakan aktivitas kami. Dengar doa kami Bapa, dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.